Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu. Maaf Pak, ini mengganggu waktu Bapak ini dari rutinitasnya. Saya ada tugas Pak dari CGP Angkatan 7. Tugas kami adalah mewawancarai kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu saya minta waktu Bapak untuk bisa nanti kita ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan. Baik, dengan senang hati. Saya pikir ini kesempatan juga bagi saya untuk menunjukkan dukungan terhadap semua CGP yang ada di sekolah ini, dan juga bentuk komitmen saya bagaimana kurikulum Merdeka ini betul-betul terimplementasi sebagaimana mestinya, dan semua kita harus memahami secara utuh terkait dengan kurikulum Merdeka. Baik Bapak, sebelum kita mengajukan pertanyaan, kalau bisa Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Baik, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim MPD, Kepala SMK Negeri 1 Lubos Kaping, Pusat Keunggulan. Saya menjadi kepala sekolah di sini mulai dari April 2017 sampai sekarang. Ini sudah 6 tahun ya. Dan selama menjadi kepala sekolah di sekolah ini, saya sudah 3 tahun menjadi kepala sekolah berkinerja terbaik 1 se-Sumatera Barat. Penilaian kinerja tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan saya juga telah menyelesaikan Diklat Chief Executive Officer yang dilaksanakan oleh Kemendikbud bersama Universitas Indonesia. Alhamdulillah, saya mendapat predikat lulusan amat baik, dan masih banyak lagi pendidikan dan pelatihan yang telah saya ikuti. Dan salah satu yang penting dan terpenting juga adalah saya telah mengikuti diklat terkait dengan komite pembelajaran, dan sedikit banyak saya sudah memahami tentang kurikulum Merdeka. Makanya saya memberikan dukungan penuh terhadap semua guru untuk ikut CGP, karena ini penting. Kalau kita gagal paham terkait dengan kurikulum Merdeka, udah pasti dalam implementasinya kita tidak maksimal dan salah arah nanti. Gitu. Wah, pengalaman yang luar biasa sekali Bapak. Banyak pengalaman juga tentunya akan bisa mengimbas nanti kepada kami, harapan kami nanti Bapak ya. Nah, dalam kepemimpinan Bapak tentunya ada kasus-kasus atau dilema-dilema etika yang terjadi, ataukah bersifat bujukan moral gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan ini penting dijelaskan. Tentu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah itu adalah kompetensi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kompetensi menyelesaikan masalah itu menjadi penting, karena dalam menjalankan sebuah sekolah, kita sehari-hari kita akan selalu dihadapkan masalah demi masalah, dan itu harus diselesaikan secepatnya dan harus diambil keputusan secepatnya supaya tidak mengganggu jalannya proses berikutnya. Untuk membedakan antara etika moral, dilema etika dan dilema moral, itu saya pikir saya tidak akan menjelaskan secara literatur, tapi saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saja. Banyak keputusan-keputusan strategis yang harus saya ambil. Saya ambil sebuah contoh kasus. Saat ini ada sebuah tuntutan kondisi pendidikan kita bahwa guru-guru kita ini harus melakukan upskilling dan reskilling.
Karena guru-guru kita hari ini tidak disiapkan dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman di saat mereka kuliah dulunya. Makanya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang hilang, yang belum dimiliki oleh guru. Sementara tuntutan kurikulum, tuntutan zaman mewajibkan, mengharuskan guru itu memiliki kompetensi itu. Makanya salah satu cara untuk mengisi kekurangan itu, untuk mengisi kekosongan itu adalah dengan melakukan upskilling, reskilling, magang di industri, dan lain sebagainya. Jadi, pada kondisi itu, guru yang bersangkutan yang akan mengikuti upskilling itu juga harus mengajar. Sekarang, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan, tetap mengajar tidak mengikuti upskilling, atau mengikuti upskilling dengan meninggalkan siswa di sekolah. Mana yang lebih penting? Kalau orang melihat secara parsial, gak usah ikut upskilling, rugi anak nanti. Tapi saya melihat jauh ke depan, tidak ada istilah anak rugi. Anak tetap belajar. Yang penting cara dan strategi belajar anak itu harus kita manfaatkan teknologi yang ada. Makanya penguasaan teknologi di zaman ini hal yang mutlak bagi seorang guru. Upskilling penting untuk menghapus gap yang ada antara kebutuhan kompetensi guru dengan kondisi zaman yang ada, dengan kondisi apa adanya sekarang. Makanya di saat itu saya mengambil keputusan, guru-guru saya yang ikut upskilling, ikuti upskilling. Ini jauh lebih penting karena sekian generasi yang akan datang yang akan dibimbingnya sebagai fasilitator dan lain sebagainya, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai mentor dan lain sebagainya. Dan saya mencarikan solusi anak harus tetap belajar dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi. Memungkinkan anak saya kombinasikan pembelajarannya daring dan luring. Ketika guru melakukan upskilling juga masih memungkinkan mereka melakukan proses pembelajaran kepada anaknya dengan memanfaatkan teknologi, yaitu pembelajaran daring. Tugas-tugasnya daring. Mengumpulkan tugas kan tidak harus menggunakan kertas lagi, menggunakan hard copy lagi, juga bisa menggunakan aplikasi. Jadi itu yang saya lakukan. Artinya itu adalah bentuk salah satu contoh kasus saja. Saya tidak pernah menghambat guru-guru di SMK negeri Stolpus Kaping untuk mengikuti apa saja sejauh itu dalam konteks peningkatan kompetensi, maka pasti saya akan selalu memberikannya. Saya pikir itu contoh nyata saja, Bu ya. Nah. Jadi misalnya keputusan-keputusannya Bapak ambil itu apakah ada melibatkan pihak lain atau Bapak langsung mengambil keputusan sendiri? Iya. Yang menyampaikan keputusan akhir itu tentu pimpinan. Karena tidak ada keputusan wali kelas, tidak ada keputusan guru, ya, keputusan wakil, nggak ada SK, itu adanya SK kepala sekolah. Nah, jadi, tapi dalam proses pengambilan keputusan itu kepala sekolah, saya selaku kepala sekolah tidak boleh diktator, tidak boleh otoriter. Saya harus melibatkan, dan saya selalu melibatkan unsur pimpinan yang ada. Kita berdiskusi, kita kaji plus minusnya, diberikan kesempatan mengemukakan ide, pendapat dan saran, maka kita konklusilah, kita simpulkanlah dari semua yang berkembang itu menjadi sebuah kesimpulan, dan apa yang disampaikan oleh saya selaku pimpinan itu adalah merupakan rangkuman dari semua ide pemikiran itu. Jadi kesimpulannya, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, saya selalu melibatkan, karena saya nggak mau keputusan yang saya ambil itu sifatnya adalah atas keinginan dan kemauan pribadi, tetapi kita harus mengoptimalkan peran dan fungsi stakeholder yang ada, gitu Bu. Berarti kalau misalnya dalam mengambil keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu atau mungkin ada rapat tertentu gitu ya Pak ya? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada.
Nggak mungkin saya membuat jadwal pemecahan masalah setiap hari Rabu, setiap hari Senin, tidak ada. Tetapi itu sangat situasional, Bu. Tergantung kasusnya, pemecahan masalah yang harus diambil itu kapan. Bisa jadi dalam satu hari itu ada 2 atau 3, bisa jadi hari tertentu nggak ada dia. Jadi itu sangat situasional sekali, tergantung kebutuhan. Kebutuhan menuntut kita untuk melakukan beberapa kali dalam satu hari, ya harus kita lakukan. Gitu. Dan kebutuhan juga ya Pak berarti Iya. ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu? Iya, saya dari pengalaman saya di dunia pendidikan sudah 23 tahun saya mengabdikan diri saya di dunia pendidikan, tentu udah luar biasa sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Baik sebagai guru, baik sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala sekolah. Yang sangat membantu bagi saya adalah yang pertama komitmen. Seorang pemimpin nggak boleh pelin-pelan. Dikatakan A hari ini sampai kapanpun harus tetap A. Nggak boleh dengan desakan ini itu segala macam. Kalau udah ambil keputusan, nggak boleh lagi berubah-ubah. Yang kedua, kita di SMK Negeri 1 Brebes Kaping telah memiliki SOP, Standard Operational Procedure, dalam segala hal. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar dan terberat pun. Hal yang terkecil saya ambil contoh, SOP dalam pelayanan tamu. Mungkin sekilas kita memahami pelayanan tamu itu ya hal yang biasa saja, tapi bagi saya itu sangat penting. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya. Saya dari SMK Negeri 1 Brebes Kaping, Bu. Saya adalah CGP Angkatan 7 yang ditugaskan, ada satu tugas, kami mewawancarai kepala sekolah 2 atau 3 orang. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin, Ibu bersedia dan kami datang hari ini untuk bisa mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi izin Ibu ya, saya bertanya. Sebelum sesi bertanya, boleh Ibu memperkenalkan diri dulu Ibu? Saya Yuni Anestika, kepala sekolah, kepala SMP Negeri 3 Lubuk Singkaping. Bertugas di sini terhitung 4 Oktober 2022. Baru ya Pak ya? Baru. Selamat ya Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, jadi mungkin terkait dengan permasalahan dimanapun kita berada, apakah kita sebagai guru ataupun kepala sekolah, tentunya akan banyak masalah-masalah yang akan timbul di dalam proses kita bekerja. Nah, ada yang merupakan dilema etika, ada juga yang berupa rujukan moral. Nah, di sini saya mempunyai tugas itu mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan sekolah itu terkait tentang dilema etika. Boleh Ibu kira-kira ada nggak Bu dilema yang Ibu alami selama Ibu menjabat di sini? Baik Bu ya. Ada satu kondisi disebut permasalahan ini juga untuk kepentingan sekolah sebenarnya. Tapi ini menjadi dilema ketika diperbenturan dengan kepentingan yang lain. Masalah itu adalah di sini ada mungkin dibandingkan di sekolah lain lebih banyak punya guru inti di sini. Guru inti. Jadi guru-guru inti ini tugasnya mendampingi guru-guru di MGMP. Di SMP 3 ini ada 4 guru inti di sini. Ada Bu Eka, ada Bu Erni, ada Bu
Reni, ada Bu Nora. Nah, jadi ketika kegiatan itu berlangsung, ketika sebelum MGMP biasanya kan ada diklatkan dulu guru inti. Jadi beliau itu akan dilatih di Padang atau di Bukit Tinggi. Jadi otomatis itu kan meninggalkan kelas. Iya. Nah, kalau satu mungkin bisa, tapi kalau biasanya karena di sini yang banyak guru intinya, jadi banyak juga yang berangkat 4. Nah, gitu. Jadi itu kan kadang-kadang kendalanya. Jadi itu dilemanya adalah guru inti ini dia tugas PBM-nya harus tertinggalkan di saat ada tugas luar untuk mendampingi guru di MGMP. Nah, itu kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk bisa, dia ini sama-sama kepentingan ini, anak-anak harus belajar, kemudian guru ini juga harus mengikuti kegiatan. Nah, apa langkah-langkahnya itu yang dijalankan? Ya, sebelum berangkat biasanya saya tegaskan kelas tidak boleh kosong, PBM tetap jalan. Jadi yang pertama alternatifnya saya berikan mungkin carikan guru penggantinya. Langsung carikan guru penggantinya itu dulu. Kemudian tinggalkan tugas yang kalau guru tidak ada mungkin guru piket. Tinggalkan tugas guru piket. Tapi sedapat mungkin kalau dia guru matematika, minta tolong ke guru matematikanya dulu. Berarti guru penggantinya kalau bisa sama jurusannya gitu. Karena akan nyambung. Tapi kalau dengan guru piket aja kadang-kadang kan tidak sama. Nah, itu. Jadi dari hal-hal yang Ibu ambil keputusan itu, kira-kira yang efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Ibu? Apakah Ibu mengambil keputusan secara inisiatif, Ibu mengambil keputusan langsung, atau ada juga mendiskusikan dengan wakil atau guru mata pelajaran yang lain? Seperti ini. Karena ini berhubungan pribadi dari si guru, untuk keputusan ini memang saya sendiri yang memutuskan. Guru yang berhalangan hadir untuk satu atau beberapa hari lah, itu dia harus cari gantinya, itu memang dari saya. Berarti memang kebijakan ini adalah kebijakan dari pimpinan sekolah. Jadi ketika saya ngambil keputusan itu memang saya sampaikan juga ke wakil untuk mengingatkan untuk mencari guru pengganti itu. Kira-kira ada tantangan yang selama ini yang kan sudah Ibu ambil keputusan, sudah berjalan, ada tantangan? Ya, tantangannya seperti ini. Memang sudah dicarikan ganti, misalnya dia jalan dinas 1 minggu, ada beberapa jadwal yang bentrok juga dengan guru pengganti. Nah, itu yang jadi kendala kadang-kadang, sehingga kelas diserahkan ke guru piket. Kalau 1 orang guru oke lah Ibu. Nanti kalau ada 2-3 orang guru yang sekali berangkat, tentu itu akan menjadi tantangan lagi. Ibu ya. Oke Ibu, untuk misalkan ada permasalahan atau dilema etika itu, apakah ada Ibu mengatur sebuah jadwal ataupun langsung menyelesaikan masalah itu di hari H itu, misalnya ada terjadi permasalahan langsung diselesaikan atau menunggu besok dirapatkan dengan guru atau wakil gitu ya? Tergantung masalahnya, Mbak. Kalau itu berhubungan dengan individu guru dengan apa, itu mungkin tidak dijadwalkan. Tapi kalau ini permasalahannya tentang sekolah, perlu secara bersama juga didiskusikan. Itu biasanya kita akan ambil di briefing Senin pagi. Maka di sana disampaikan ada seperti ini. Berarti sifatnya situasional Ibu ya. Kemudian di dalam Ibu mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang ada yang bisa mempermudah Ibu dan yang membantu lah dalam mengambil keputusan itu Ibu? Ya. Untuk mengambil keputusan artinya kita juga harus tahu aturan lah dulu ya. Kita harus tahu aturan
mana yang digariskan oleh peraturan, itu yang kita tahu dulu. Kemudian juga diskusi dengan wakil. Berarti kita melibatkan orang lain ya, orang yang berkepentingan, misalkan Pak Wakil ataupun guru mata pelajaran terkait permasalahan yang terjadi, kemudian baru kita Secara artinya, aturan ini dibolehkan atau bagaimana gitu. Oke Ibu, satu lagi Ibu mungkin apa ya, Ibu sudah punya pengalaman sebagai pemimpin, dan kami ini adalah CGP yang harapan nanti kami juga akan bisa menirukan hal-hal baik ya, praktek baik yang akan kita lakukan nantinya. Boleh Ibu minta saran dari Ibu ke depan kaminya seperti apa, jika dalam menghadapi seorang pimpinan itu seperti apa bagusnya. Iya. Memandang masalah itu atau bila bermasalah itu jangan keputusannya tidak jangan subjektif ya, tidak merugikan seseorang, dan itu keputusan kita itu harus bisa membangun untuk kedepannya menjadi lebih baik seperti itu, membuat suasana menjadi lebih kondusif. Jadi jangan sampai keputusan yang kita buat itu malah memperkeruh gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya Ibu. Senang sekali Ibu bisa kami mengimbas nanti insya Allah dari pengalaman-pengalaman yang Ibu ceritakan ke kami. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Baik Ibu, terima kasih.